Aku adalah Nilam, seorang gadis yang mengalami kejadian tragis di hari pernikahanku sendiri, di mana rombongan mempelai pria yang datang ternyata bukanlah manusia, dan inilah kisahku. Kala itu umurku baru beranjak 20 tahun dan ingin melangsungkan pernikahan, aku pun dirias oleh Teh Rita dengan sangat cantik, menggunakan siger Sunda serta kebaya putih. Tetapi beberapa kali juga Teh Rita selalu mendapatkan keanehan, dimulai dari bibirku yang sudah merah merona bisa kembali pucat, bahkan kebaya yang aku pakai tiba-tiba tercium bau bunga-bungaan padahal belum diberi parfum, hingga akhirnya sekitar tengah malam rombongan pengantin pria datang, dan kami pun melakukan prosesi ijab kabul dengan lancar, tetapi entah kenapa rombongan suamiku hanya diam dengan wajah mereka yang sangat pucat. Bahkan setelah acara suamiku memaksa untuk segera pergi padahal masih ada prosesi makan-makan. Karena aku sudah menjadi istrinya aku pun menurutinya begitu saja, sesampai di parkiran betapa kagetnya aku. Ketika tak ada kendaraan satupun, melainkan terdapat delman berhiaskan kain hijau dan emas, aku merasa ada yang aneh tetapi tak menaruh sedikit pun kecurigaan dan mengikuti kemauan suamiku, hingga pada akhirnya aku memberanikan diri untuk menanyakan kepada suamiku mau dibawa kemanakah aku. Dia hanya menjawab, akan ke tempat yang indah. Tetapi anehnya yang aku lihat hanya pohon-pohon besar dan tak ada yang indah sedikit pun. Dan sementara di rumahku, hanya Teh Rita lah orang yang pertama kali mendapat kabar kalau rombongan pengantin pria mengalami kecelakaan saat menuju rumahku, dan tidak ada satupun orang yang selamat. Lalu dengan siapakah aku menikah sekarang dan mau dibawa kemanakah aku, gumamku. Masih belum menyadari apa-apa tentang kecelakaan rombongan pria sebelumnya, memberanikan diri menyelipkan tanganku pada lengan suamiku yang berada di sampingku saat ini, sembari menikmati perjalanan yang entah mau dibawa kemana olehnya membuatku mengantuk dan tertidur di sandarannya. Sementara itu, Teh Rita yang sudah menutup telepon langsung terduduk lemas di bangku bekas ia menghiasku tadi. Wanita bertubuh gemuk hanya menyampaikan bela sungkawa pada si penelepon lalu berjanji akan mengabari keluarga mempelai wanita secara pelan-pelan, dan Teh Rita pun memberitahu jika ia menerima telepon kalau keluarga pengantin pria sebenarnya mengalami kecelakaan yang hendak menuju kemari. Semua yang mendengar itu merasa histeris, termasuk ibuku sampai pingsan, dan suasana pun kembali riuh. Tentu saja mereka ketakutan sebab isi kepala mereka dipenuhi 1000 pertanyaan, kalau mempelai pria mengalami kecelakaan, lantas siapa yang tadi datang membawaku? Di tengah kericuhan Mbah Karsun datang tergopoh-gopoh yang dituntun oleh putranya, ia mencoba menanyakan apa yang telah terjadi, meski sudah diceritakan secara singkat oleh yang menyusulnya. Akhirnya Teh Rita kembali menceritakan kejadian tadi meski bulu kuduknya selalu meremang saat bercerita, hingga pada akhirnya mereka mengunjungi rumah sakit tempat keluarga pengantin pria berada. Dan benar saja di rumah sakit itu sedang dilaksanakan untuk korban dari pihak pria karena kecelakaan. Pikiran mereka pun semakin kacau. Sebab ditakutkan jika aku dibawa ke alam gaib, sementara aku yang telah tertidur tak mengetahui apapun tentang kericuhan yang berada di rumahku. Lalu bagaimanakah nasibku? Bahwa sebenarnya pundak tempat aku bersandar ialah bukan manusia. Aku yang tak mengetahui kericuhan di rumahku hanya bisa tertidur di sandara pundak suamiku, yang sebenarnya ia bukanlah manusia. Bahkan kericuhan di rumahku terbukti setelah keluarga mengunjungi salah satu rumah sakit tempat dari korban kecelakaan pihak pengantin pria. Salah satu keluargaku yang bernama Hasim dan Darsan hanya bisa duduk berselonjor di halaman rumah sakit sembari menghadap ke arah jalan, sebab tubuh mereka lemas seketika setelah mengetahui fakta bahwa calon suamiku sebenarnya benar-benar mengalami kecelakaan. Bahkan Hasim sampai bertanya pada pihak polisi yang kebetulan ada di rumah sakit, apa ada wanita memakai baju pengantin, namun jawabannya tidak sesuai harapan, dan seketika Darsan mengatakan kalau ia sangat yakin jika aku telah dibawa oleh rombongan dari alam gaib. Mendengar hal itu Hasim pun setuju dengan apa yang dikatakan Darsan, sebab aku bisa hilang begitu saja dibawa oleh orang mirip suamiku. Sedangkan suamiku sendiri sebenarnya sudah meninggal. Darsan pun mulai takut jika aku tidak bisa kembali lagi, sebab sebelumnya wanita bernama Nyai Kusuma pernah mengalami hal yang sama 10 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Sementara itu di rumahku masih diselimuti rasa duka, sebab ada penyesalan dari keluarga mengapa tidak menyadari keanehan yang dibawa para rombongan misterius itu. Padahal beberapa orang merasakan ada bau-bau aneh,
seperti parfum yang belum pernah dicium sebelumnya. Bahkan Teh Rita pun sebelumnya juga bisa merasakan hawa rumah yang mulai tidak enak saat itu. Apalagi sedari awal ia sudah tidak enak hati dengan tanda-tanda yang diberikanku ketika berhias. Keluarga pun sangat mengkhawatirkanku apakah aku bisa pulang dan dibawa kembali oleh pria gaib itu, yang pastinya mereka belum mengetahui keberadaanku.